Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Aziz. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan atau kuliah testing dan implementasi sistem dengan dosen pengujinya Pak Dini Hidayatullah MMSI. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Sistem informasi dalam penerapannya perlu mengetahui siapa saja yang nantinya akan menjadi pengguna aplikasi. Untuk hal tersebut, maka para pengguna pun harus diklarifikasi atau diklasifikasikan. Coba sebutkan dan jelaskan siapa saja kategori pengguna menurut kategori Hutton. William Hutton dalam bukunya yang berjudul Technology and Tools for E-Learning membedakan e-learning menjadi 5 kategori, yaitu learner-led e-learning, facilitated e-learning, instructor-led e-learning, embed e-learning, dan telementoring dan e-coaching. Learner-led e-learning kategori yang dikenal pula dengan istilah self-direct e-learning, yaitu learning yang dirancang untuk memungkinkan pelajar belajar secara mandiri. Itulah sebabnya disebut dengan learn e-learning. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pembelajaran bagi para pengguna atau pelajar mandiri atau independent learner. Instructor atau led e-learning jenis ini merupakan kebalikan dari led e-learning, yaitu penggunaan teknologi internet atau web untuk menyampaikan pembelajaran seperti pada kelas konvensional. Lalu yang kedua ada facilitated e-learning. Kategori ini merupakan kombinasi dari led e-learning dan instructor-led e-learning. Jadi, bahan pelajar atau belajar mandiri dalam beragam untuk menyampaikan atau disampaikan via website seperti audio, animasi, video, teks, dan berbagai format lainnya. Dan komunikasi interaktif dengan kolaboratif juga dilakukan via website seperti forum diskusi, konferensi pada waktu-waktu tertentu, chatting, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, embed e-learning. Kategori ini agak berbeda. Embed e-learning memberikan upaya agar terjadi semacam just-in-time training, telementoring, dan e-coaching. Kategori ini adalah pemanfaatan teknologi internet dan web untuk memberikan bimbingan dan pelatihan jarak jauh. E-learning adalah penggunaan teknologi elektronik untuk menciptakan sebuah pengalaman belajar. Dalam e-learning, menurut Hutton, pembelajaran dilakukan dengan 3 tahap. Pembelajaran yang sedang dipelajari atau digolong dengan absorb, di mana learn memulai penggunaan pengetahuan yang didapat untuk mengerjakan pelatihan yang disediakan, akan dimasukkan pada tahap do, dan pada akhirnya learner akan menggunakan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada tahap koneksi. Lanjut kita soal yang kedua. Coba jelaskan apa yang dimaksud dari istilah berikut: dokumentasi perangkat lunak internal dan dokumentasi perangkat lunak eksternal. Dokumentasi perangkat lunak internal adalah penggabungan dokumentasi ke dalam kode program fasilitas seperti dianggap sebagai bahasa self-documenting. Contoh dari dokumentasi ini adalah program COBOL yang dapat terbaca seperti bahasa Inggris sederhana. Lalu ada dokumentasi perangkat lunak eksternal. Berbasis atau menggunakan kertas, ada sejumlah form yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan program perangkat lunak. Setiap perusahaan biasanya menetapkan standar dokumentasi eksternal berbasis kertasnya sendiri yang disesuaikan dengan item-item yang dibutuhkan. Kita lanjut soal yang ketiga. Sebutkan dan jelaskan komponen strategi pada integration testing. Yang pertama yaitu adalah Big Bang. Pendekatan sistem integration testing yang pertama adalah Big Bang. Dengan menggunakan pendekatan ini, semua modul atau komponen digabungkan dan akan diuji dalam sekali percobaan. Artinya, masing-masing modul tersebut harus sudah benar-benar siap untuk masuk ke dalam tahap pengujian. Ketika ada kesalahan, akan sulit untuk mencari sumbernya karena dari awal langsung digabungkan.
Kalau SIT bisa dijalankan lebih dari sekali, tidak direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan ini. Lalu yang kedua ada top down. Pendekatan top down dimulai dari modul paling atas seperti contoh user interface yang biasa dijadikan test drive. Setelah modul teratas diuji, baru berlanjut ke modul-modul bawahnya yang membutuhkan step untuk pengujiannya. Lalu yang ketiga, button up. Kebalikan dari top down, button up berfokus pada pengujian unit yang ada di bawah terlebih dahulu, baru ke paling atas. Lalu yang keempat, hybrid and sandwich. Hybrid atau sandwich. Pendekatan sistem integration testing yang terakhir adalah hybrid atau sandwich. Gabungan dari top down dan button up. Sistem di sini dianggap seperti sandwich yang memiliki 3 lapis, yaitu roti atas, roti bawah, dan isiannya. Lanjut kita soal yang keempat. Soal yang keempat, ketika melakukan implementasi sistem, ada berbagai cara. Coba jelaskan, diantaranya adalah dalam kondisi apa pengembang sistem melakukan implementasi sistem dengan secara paralel, dan yang kedua, dalam kondisi apa pengembang sistem melakukan implementasi sistem dengan mengambil keputusan atau cut-off. Paralel atau parallel conversion adalah suatu pendekatan di mana baik sistem lama dan baru beroperasi secara serentak untuk beberapa periode waktu. Konversi paralel merupakan kebalikan dari konversi langsung atau cut-over. Dalam mode konversi paralel, output dari masing-masing sistem tersebut dibandingkan dan perbedaannya direkonsilasi. Pada metode konversi ini, sistem baru dan sistem lama sama-sama dijalankan. Setelah melalui masa tertentu, jika sistem baru telah diterima, maka sistem lama akan diberhentikan. Lalu yang kedua ada cut over atau konversi secara langsung. Konversi jenis ini dilakukan secara langsung dengan menghentikan sistem yang lama. Digantikannya dengan sistem yang baru, risiko yang besar timbul dengan cara ini, akan tetapi memakai biaya yang murah. Konversi langsung merupakan pengimplementasian sistem baru dan pemutusan jembatan sistem lama. Disebut sebagai pendekatan cold turkey. Dengan sistem ini, apabila konversi telah dilakukan, maka tak ada cara lain untuk balik ke sistem yang lama. Lalu soal yang kelima, sebutkan beberapa jenis sistem maintenance. Beberapa jenis sistem maintenance adalah sebagai berikut. Yang pertama, breakdown maintenance atau perawatan saat terjadi kerusakan. Breakdown maintenance adalah perawatan yang dilakukan ketika sudah terjadi kerusakan pada mesin atau peralatan kerja sehingga mesin tersebut tidak dapat beroperasi secara normal atau terhentinya operasional secara total dalam kondisi mendadak. Breakdown maintenance ini harus dihindari karena akan terjadi kerugian akibat berhentinya mesin produksi yang menyebabkan tidak tercapai kualitas maupun output produksinya. Lalu ada preventive maintenance atau perawatan pencegahan. Preventive maintenance ini atau kadang biasa juga disebut dengan preventative maintenance adalah jenis maintenance yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin selama operasi berlangsung. Contoh preventive maintenance adalah melakukan penjadwalan untuk pengecekan atau inspection, lalu pembersihan atau cleaning, penggantian suku cadang secara rutin dan berkala. Preventive maintenance terdiri dari dua jenis, yaitu pertama periodic maintenance atau perawatan berkala, dan yang kedua predictive maintenance atau perawatan prediktif. Lalu ada correction maintenance atau perawatan koreksi. Perawatan ini adalah perawatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab kerusakan dan kemudian memperbaikinya sehingga mesin atau peralatan memproduksi dapat beroperasi kembali dengan normal. Corrective maintenance biasanya dilakukan pada mesin atau peralatan produksi yang sedang beroperasi secara abnormal atau mesin masih dapat beroperasi tetapi tidak optimal. Lalu soal yang terakhir,
Sebutkan dan jelaskan 4 pendekatan dalam operasi pengkonversian sistem baru. Konversi sistem. Konversi sistem adalah proses pengimplementasian sistem baru agar dapat dioperasikan secara tepat dan benar. Terdapat beberapa teknik konversi sistem yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan sistem baru, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, konversi langsung atau cut over. Sistem lama yang diberhentikan dan sistem baru mulai dioperasikan. Sistem ini memiliki keuntungan, yaitu baik dilakukan untuk sistem yang terlalu besar, yang tidak terlalu besar, dan juga biaya konversi sistemnya yang tidak terlalu mahal. Tetapi memiliki kerugian, risiko kegagalannya yang tinggi, dan juga jika sistem baru gagal dioperasikan pada waktunya atau pada masanya. Lalu yang kedua, konversi paralel atau paralelan. Sistem baru dan sistem lama dioperasikan secara bersamaan selama periode tertentu. Keuntungan dari konversi ini adalah mengurangi risiko terhadap kegagalan dari sistem baru. Tapi memiliki kerugian, biaya konversi yang cukup besar dan juga mahal. Lalu yang ketiga, konversi bertahap atau phase-in conversion, penerapan dari masing-masing modul sistem yang berbeda secara urut. Keuntungan dari konversi ini adalah memperkecil kesalahan dalam sistem baru karena dilakukan secara bertahap. Namun memiliki kekurangan, yaitu waktu untuk konversi sistem baru yang cukup lama karena prosesnya dilakukan secara bertahap. Lalu yang keempat, konversi percontohan atau pilot approach. Dilakukan apabila sistem yang sejenis akan diterapkan di beberapa area terpisah. Konversi ini memiliki keuntungan, risiko kegagalan sistem hanya terletak pada area tertentu saja. Kesalahan yang terjadi pada sistem yang baru dapat diperbaiki terlebih dahulu sehingga kesalahan tidak akan terjadi pada area lain, dan juga personil dari area lain dapat dilatih di area percontohan di dalam situasi yang nyata. Namun konversi ini memiliki kekurangan juga, yaitu adalah proses konversi sistem menjadi sangat lama karena harus melakukan proses uji coba terlebih dahulu dalam suatu area tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.